Yang penting itu kita mengamini, mengiyakan, dan kita yang ngambil keputusan. Jadi walaupun referensinya dari banyak, walaupun referensinya dari orang lain, orang tua yang minta, kenalan, sahabat yang minta, tapi kita oke, kayaknya ini gue banget, oke kita jalanin. Dan itu yang penting datang dari diri kita, dan itu bagus banget. Cuman yang memang menakutkan itu adalah ketika kita ngambil keputusan untuk mau nyampe ke satu titik, tapi titik itu bukan kita banget, bukan yang kita pilih. Nah, itu bahaya. Jadi kita itu selamanya bergerak dalam tuntutan. Tadi kan kita sampai di titik di mana gini. Posisinya tuh kan kayak gini ya. Kita udah nyampe, kita udah berusaha keras, cuman memang sampainya di level 70. Ekspektasi orang 80. Nah, jadi lebih capek. Jadi gini, lebih capek ngedengerin pikiran orang daripada capek ngerjain kerjaan diri sendiri. Kan itu sedih ya. Jadi psikologis kita tuh sedih gitu. Jadi rapuh. Nah, makanya sebelum ke sana, mudah-mudahan nih dengan pertemuan ini, dengan meeting kita ini, kita bisa ngejelasin nih bahwa yang konsep yang tepat buat kita sebelum bertindak adalah kita mesti paham bahwa sampai kemanapun itu tuh udah nyampe. Itu tuh artinya kita udah sukses gitu. Ya kalau nyampenya masih segitu, dan ternyata ekspektasi orang lain atau ekspektasi kita masih segitu, ya nggak apa-apa, kan tinggal dilanjut. Artinya apa? Artinya kan kita udah mulai melangkah. Nah, yang jangan sampai bahkan belum mulai, kita udah terlalu banyak mikirin hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Nah, itu namanya overthinking yang lebay banget itu, kebangetan. Banget, apalagi kalau kita belum memulai. Jadi gini, pikiran itu paling tepat dipakai ketika kita sudah melakukan sesuatu lalu kita evaluasi. Makanya kalau saya sih, kalau boleh ditanya nih ya, kalau saya sih lebih senang milih gini. Bertindak dulu baru berpikir, daripada kita berpikir terus tapi nggak bertindak. Nah, tapi pakai daripada ya. Jadi daripada mikir terus tapi nggak bertindak, mending bertindak dulu baru dievaluasi. Nah, mikirnya tuh mengevaluasi apa yang udah dilakukan. Nah, kebanyakan anak sekarang karena mager itu ya, karena punya value mager dan santuy itu. Jadinya mikir dulu, nunggu kira-kira dapat benefit, nunggu kira-kira untungnya gede, nunggu kira-kira bakal dapat apresiasi, nunggu kayaknya bakal enak, baru gerak. Jadi kalau pas dipikirin belum muncul itu, kayaknya dia nggak mau buat gerak. Nah, ini yang bahaya. Makanya yang penting tuh gerak dulu. Iya, kan gerak tuh kan udah nyampe dulu. Jadi walaupun kita gerak, nyampenya cuma 4 langkah. Kan udah ngelangkah, enak banget gitu. Yang penting udah mulai. Bisa ditingkatkan, kan kapasitas. Jadi kapasitas itu jadi gini, kapasitas itu berarti kan isi. Apakah kita punya isi yang penuh? Enggak dong. Jadi isinya kita, apalagi psikologis, selalu terbuka sangat lebar. Jadi kita nggak kayak mobil, yang tangki mobilnya tuh cuman sekian kapasitasnya. Kapasitas diri kita enggak, bergantung dari capaian yang ingin kita capai. Jadi bedakan antara mobil buatan manusia dengan buatan Tuhan ya. Bedakan, untuk mencapai 100 km, kita butuh tangki berapa bensin, baru habis itu bisa ditambah lagi kan gitu ya. Kalau kita enggak, kalau manusia itu kalau pengen naik sampai capaian yang berapa, kapasitas kita bisa kita naikin terus. Makanya yang penting apa? Untuk tahu kapasitas apa? Apakah dipikirin? Kan enggak. Mulai dijalanin, di satu titik nanti kita sadar, kayaknya gue harus bisa public speaking nih. Kalau gini terus, levelnya pasti di bawahan terus nih, nggak akan naik-naik. Oke, berarti harus belajar public speaking. Terus ternyata public speaking udah bisa, ngomong ke depan umum udah bisa, tapi di level yang lebih tinggi lagi, kayaknya gue butuh skill negosiasi nih. Kenapa ya negosiasi ya? Karena kita akan berhadapan sama orang, dealing-dealing strategik, itu butuh kemampuan negosiasi. Kayaknya naik lagi levelnya, kapasitasnya akan naik terus, capaiannya akan naik. Dan yang lama tuh nggak hilang. Beda kayak bensin kan, bensin tuh kan kebakar, habis, hilang, masuk lagi yang baru kan gitu. Ini enggak, kalau manusia tuh terus numpuk, levelnya makin lama makin bagus, dan itu makin keren. Buat psikis kita, buat psikologis kita makin bagus, makin keren gitu. Omongan orang kan kan karena kita tuh gini, kita tuh mestinya memikirkan atau mengevaluasi apa yang udah kita lakukan. Jadi gini, oke, gue udah nyampe mana, terus gue harus ngapain ya abis ini. Itu mikir yang tepat. Nah, ini ada omongan orang lain nih masuk di pikiran kita, jadi bikin ribet gitu. Apakah artinya kita harus nggak dengar omongan orang? No.
Omongan orang yang kita dengar adalah yang ngebantu evaluasi apa yang kita kerjakan. Kalau dia nggak ngebantu evaluasi apa yang kita kerjakan, nggak ngasih masukan dan tambahan untuk naikin kapasitas tadi, ngapain kita dengerin? Mending fokus ke apa yang kita lakukan. Bukan kita nggak ngedengerin dan masa bodoh sama dia ya, bukan berarti kita nggak peduli sama dia, tapi kita lagi fokus ke sini, lu ngomong boleh kok. Kalau lu mau ngomong gua dengerin, tapi nggak apa-apa ya, cuman gua tampung dan gua buang, boleh kan? Yang penting kita fokus ke apa yang kita lakukan, karena kan nggak penting-penting amat. Betul. Dan juga seberapa mau kita ngedorong diri kita untuk beyond ourselves, melewati batas-batas diri kita. Kalau kita makin mau menumbuhkan diri, mengembangkan diri, mau ngedorong diri kita jadi lebih baik lagi, terus itu capaiannya nggak akan berhenti, suksesnya kita nggak akan ngerasa sukses. Bisa jadi orang mikir itu sukses, kita mikir ini belum, ini masih seperempat jalan, kan bisa jadi kayak gitu. Oke, nah ini baru masuk ke sukses menurut pribadi ya. Jadi kalau sukses itu tadi, sukses itu kan capaian, nyampe kemana. Nah, kalau saya sih pengen ngajak teman-teman yang nonton nih, yang nyimak juga Iren, mikir di hal yang paling simpel. Yaitu sukses adalah ketika kita berhasil memenuhi janji-janji yang kita ucapkan ke diri sendiri. Itu sukses. Jadi kalau kita berhasil memenuhi janji yang kita ucapkan sama diri sendiri, itu udah sukses. Jadi contoh, aku janji mau bangun jam 4. Dan ternyata memang bangun jam 4, sukses. 1, terus janji lagi sama diri sendiri. Ngobrol lagi sama diri sendiri. Terus, nanti lama-lama kita nggak nyadar bahwa janji ke diri kita itu gede banget. Tapi diawali dari janji-janji kecil yang terpenuhi. Jadi kita udah mulai melatih memupuk sukses-sukses kecil yang lama-lama sukses besar itu jadi hal-hal yang sepele dan sederhana. Ya elah, bangun subuh aja gua bisa gitu ya. Apalagi untuk nyampe yang lebih tinggi. Nah, maka untuk memulai sukses, kalau menurut saya sih dimulai dari hal kecil sederhana, yaitu yuk coba mulai penuhi janji sama diri sendiri. Mana coba yang janji lari pagi setiap hari, mana coba yang janji itu ya, yang janji apa sit up lah, plank lah tiap pagi ya, konsisten 2 menit aja tiap hari. Dipenuhi nggak janji-janji gitu? Jadi kalau janji sepele sama diri sendiri aja nggak dipenuhi, alah jangan mimpilah punya capaian-capaian yang tinggi gitu. Itu sih sukses menurut saya tuh gitu. Betul, dan yang paling berat itu kan komitmen sama diri sendiri. Kan gini Ren, kalau kita janji sama orang lain, katakanlah aku janji sama Iren. Aku bilang, Ren nanti kita jam 1:30 kita live ya. Karena aku udah janji sama Iren, dan Iren itu bukan aku, maka aku tuh butuh banget untuk memenuhi janji itu. Karena nggak enak kalau nggak memenuhin janji kan, karena udah janjian. Tapi kalau sama diri sendiri coba bayangin, nanti 1:30 mau live tapi sendiri live-nya. Terus ketika udah jam 1:30, aduh malas, kayaknya nggak usah juga, nggak apa-apa kali ya, orang nggak akan ada yang nonton kali ya, ya udah deh nggak jadi. Itu kan, jadi gini, kita tuh sering nyepelein komitmen sama diri sendiri, dan itu tuh justru ciri betapa sering gagalnya kita. Gagal untuk ngajak diri kita sukses gitu. Itu yang paling gawat tuh, itu justru yang kecil sederhana tapi gawat banget gitu.